Halo, kali ini kita akan coba bahas tentang konsep dari perbandingan. Apa itu berbanding lurus, apa itu berbanding terbalik. Yang mana ini penting banget buat kalian ketahui. Di bab manapun biasanya sering ada soal tentang perbandingan. Nah, bagi kalian yang belum tahu, coba deh tonton. Oke, sebelum kita lanjut, baiknya kalian follow dulu IG @mipa-academy.indonesia agar bisa kalian update materi apa saja yang diposting setiap harinya, dan kalian juga bisa subscribe di YouTube MIPA Academy Indonesia agar kalian tidak ketinggalan video-video yang akan dibuat selanjutnya. Nah, konsep dari perbandingan. Nah, yang pertama yang ingin dibahas adalah tentang berbanding lurus. Nah, apa itu berbanding lurus? Nah, contoh anggap kita punya persamaan nih, anggap aja A itu sama dengan B. Nah, kita bisa sebut nih kalau si A itu berbanding lurus dengan AB. Nah, maksudnya apa? Ini simbolnya gini, A berbanding lurus dengan B. Nah, maksudnya gini, kalau si B diperbesar, si A tambah besar juga dong, ya nggak? Jadi semakin besar si B, si A besar juga. Itulah yang dinamakan dengan berbanding lurus. Nah, selanjutnya, contoh, ada persamaan misalnya F sama dengan M dikali A. Ini persamaan hubung 2 Newton. Nah, kalau ditanya misalnya, hubungan gaya dengan percepatan A, ya berbanding lurus. Gini, F berbanding lurus dengan A. Kenapa? Apabila percepatan A itu diperbesar, maka nilai gaya F-nya juga harus makin besar dong, ya nggak? Kalau A-nya besar, si F-nya juga ya harus besar juga. Inilah yang dinamakan dengan berbanding lurus. Nah, selanjutnya berbanding terbalik. Nah, ini kebalikannya nih. Contoh persamaan simpelnya yaitu A sama dengan 1/B. Nah, ini artinya si A itu berbanding terbalik dengan si B. Nah, simbolnya gini, A itu gini berbanding 1/B. Artinya si A sama si B itu berbanding terbalikannya. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini, kalau si B-nya itu dibesarin atau diperbesar, maka si A-nya tambah kecil tambah besar. Ya, tambah kecil ya. Nah, kalau si B-nya dikecilin, justru si A-nya yang jadi besar karena 1/nya. Nah, makanya dinamain dengan berbanding terbalik karena kebalikannya. Si B-nya tambah besar, si A-nya yang tambah kecil. Kalau si B-nya tambah kecil, si A-nya yang tambah besar. Nah, oke, contoh berbanding terbalik ini. Misalnya rho sama dengan massa per volume. Ini massa jenis sama dengan massa per volume. Nah, coba kita lihat. Hubungan si massa jenis atau rho sama si volume gimana? Ya berbanding terbalik. Nulisnya gini, rho itu 1/V. Nah, artinya apa sih? Nah, kalau si V-nya kita gedein, kalau diperbesar, maka si rho-nya gimana? Ya akan mengecil. Kebalikannya, kalau si V-nya diperkecil, si rho-nya justru semakin besar. Itulah yang namanya berbanding terbalik. Oke. Nah, nantinya itu ada variasinya nih. Baik itu berbanding lurus maupun terbalik, ada variasinya. Yang pertama contohnya gini, berbanding lurus atau terbalik dengan nilai kuadrat. Oke, contoh. I sama dengan MR kuadrat. Atau si F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, coba lihat antara si I sama si R itu kan kuadratnya. Jadi semakin besar si R-nya, I-nya juga semakin besar, tapi gedenya itu hubungannya kuadratnya. Kalau si F sama si R di sini, semakin besar si R, itu si F-nya semakin kecil secara kuadrat. Kalau berbanding lurus terbalik dengan nilai akarnya, ya udah simpel aja gini. Hubungan si F sama si rho misalnya, itu terbalik secara akar. Hubungan si V sama si P, ya terbalik apa? Ya lurus ya, jadi lurusnya V sama si P, tapi secara akarnya. Oke.
Coba ini nih yang penting nih. Gimana sih aplikasi konsep ini dalam perbandingannya, dalam soalnya? Contoh yang pertama nih, yang paling mudah dulu. Suatu benda bermassa diberi gaya sebesar F sehingga mengalami percepatan sebesar A. Jika diberi gaya sebesar 4F, maka percepatannya menjadi berapa? Nah, ini sebenarnya simpel banget ya. Kalian juga langsung bisa tebak dalam pikiran kalian, nggak usah gimana-gimanain. Tapi yang ingin ditekanin di sini, prosesnya gimana sih supaya nantinya kalau ada soal yang lebih susah kalian nggak bingung. Ya udah, proses awalnya gitu, tulis aja apa yang diketahui. Nah, gini strateginya. Tulis F1-nya sama dengan berapa? F. A1-nya sama dengan A. Nah, ada F2-nya katanya, karena di sini ada sebesar 4F. F2-nya 4F, A2-nya berapa? Nah, untuk menjawabnya, kita ketahui dulu persamaannya apa. Ya udah, persamaannya F sama dengan MA. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu hubungannya. Hubungan si F sama si A apa? Berbanding lurus apa terbalik? Ya, lurus ya. Nah, tulis gini. A1 banding A2 sama dengan F1 banding F2. Nah, coba lihat. Gini cara nulisnya. Si A1 itu si A1 di atas, si F1 juga di atas. Ini namanya berbanding lurus. Jadi nggak dibalik nih. A1-nya di atas, F1-nya di atas, sama. A2-nya di bawah, si F2-nya juga di bawah. Beginilah cara kalian nulis berbanding lurusnya. Ya udah, masukin aja. A1A, A2-nya yang kita ingin cari, F1-nya F, F2-nya 4F. Ya udah, tinggal kalian coret F-nya kali silang nih. Dapat si A2-nya itu sama dengan 4A. Oke, selanjutnya. Contoh nomor 2. Suatu benda bermassa dengan jarak R memiliki momen inersia I. Jika jarak R-nya diperbesar menjadi 4R, maka momen inersianya menjadi, nah gimana? Lakuin strateginya, tulis dulu apa yang diketahui. R1 sama dengan R, I1 sama dengan I, R2 sama dengan 4R, I2 sama dengan berapa? Nah, baru kalian tulis persamaannya. Ya udah, persamaannya I sama dengan MR kuadrat. Disinilah kita bisa tahu nih, kalau si I sama si R itu berbanding lurus tapi secara kuadrat. Gimana nulisnya? Nah, gini. I1 banding I2 sama dengan R1 kuadrat banding R2 kuadrat. Ingat, berbanding lurus ya, jangan dibalik. Nah, ini biar kalian lebih simpel aja, ya udah secara matematis apa? Keluarin aja kuadratnya, nggak? Biar kalian lebih simpel nantinya. Ya udah, masukin aja. I1 sama dengan I, I2 yang kita cari. R1 itu sama dengan R dan R2-nya 4R. Nah udah, tinggal kalian coret. Hasilnya I2 sama dengan apa? Kali silang 16I. Nah, mudah banget. Oke, lanjut. Contoh nomor 3. Dua buah benda dengan jarak R mengalami gaya sebesar F. Apabila jaraknya menjadi 3R, berapakah gayanya? Nah, gimana nih? Ya udah, tulis aja R1 R, F1 F, R2 3R, F2 sama dengan berapa? Tulis persamaannya. Dari sini kita lihat nih, hubungan sama F sama si R apa? Ingat, berbanding terbalik secara kuadrat. Gimana nulisnya? Ya udah, pakai perbandingan. Coba lihat ini. F1 banding F2 sama dengan R2 kuadrat R1 kuadrat. Nah, inilah yang terbalik. Si F1-nya di atas, si R2-nya di atas. Kalau lurus kan harusnya R1-nya di atas. Tapi ini karena hubungannya berbanding terbalik, maka ini nih, si F1-nya di atas, di sini si R2-nya justru yang di atas. Karena dia terbalik. Si F2-nya di bawah, si R1 yang di bawah. Nah, inilah yang dinamakan dengan berbanding terbalik. Tapi di sini secara kuadrat ya. Nah, biar lebih simpel, keluarin pangkatuan. Ya udah, masukin aja. F1 sama dengan F. F2 yang ini kita cari. R2 3R. R1 berapa? R. Ya udah, tinggal kalian silang ya.
dapat hasilnya F2 sama dengan F/9. Nah, ini mudah banget. Biasanya kalian ketemu soal ini, kalian udah bingung gimana gitu. Tapi sebenarnya mudah banget, ikuti prosesnya. Kalau udah kalian ngerti konsep, kalian mau cara cepat itu terserah kalian. Yang penting kalian konsepnya dulu nih dipahami. Oke. Contoh nomor 4 nih. Silahkan kalian kerjain. Sebuah partikel dengan massa jenis ρ memiliki kecepatan sebesar v. Jika massa jenis menjadi 4pi, maka kecepatannya menjadi berapa? Nah, ini persamaannya. Kalian bisa lihat hubungannya gimana. Coba kalian kerjain. Kalau nggak ngerti, kalian DM aja adminnya. Kalian cari, kalian kirim jawabannya ke adminnya. Nah, harus dapat. Kalau nggak dapat, silahkan tanya. Oke, segitu aja.